Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Teknik Kimia merupakan salah satu program studi di Universitas Ahmad Dahlan dengan akreditasi B. Teknik kimia merupakan cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi bahan yang berguna. Dapat berupa barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ilmu teknik kimia dapat diaplikasikan dalam perancangan proses-proses kimia, baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti pabrik. Di sini saya Septia Rizkyla Putri dengan tim saya yang beranggotakan Zienmi Ayu Salsabila, Widya Diana Putri, dan Amalia Novita Nur Islami. Salah satu mata kuliah yang ada di Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan yaitu Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari tentang gambaran umum kilang minyak, produk utama kilang minyak, tahapan proses pemisahan pada kilang minyak, conversion proses, dan petunjuk umum desain alat utama. Mata kuliah Teknologi Minyak dan Gas Bumi ini diampu oleh Bapak Dr. Engineer Suhendra Master of Science. Solvent Despalting Unit atau SDA adalah proses pemisahan di mana residu dipisahkan secara selektif berdasarkan tipe molekuler dengan mencampurkan dengan pelarut parafin dan mengendapkan asparten selarutan dan komponen berat residu lainnya. Jadi pada dasarnya proses solvent despalting memisahkan aspal dari bahan baku dengan melarutkan senyawa alifatik dan meninggalkan aspal. Pada proses ini, liquid propen digunakan sebagai solvent untuk mengekstrak heavy residual oil yang dikenal dengan nama despalted oil atau DAO dari short residu dan meninggalkan material aspaltik yang dikenal sebagai propen aspalt. Contoh unit kilang minyak yang akan kita pelajari yaitu propen despalting unit. Tahapan prosesnya yang pertama seksi ekstraksi, yang kedua solvent recovery section, yang ketiga sirkulasi propen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari diagram propen despalting unit. Yang pertama itu ada proses ekstraksi, di mana feed-sort residu yang dicampur dengan sedikit propen, kemudian didinginkan sampai temperatur ekstraksi dan masuk melalui top ekstraktor atau RDC. Propen predilution diperlukan karena sort residu mempunyai viskositas yang sangat tinggi, sehingga penambahan propen juga dapat meningkatkan transfer panas atau viskositas campuran menjadi turun. Cairan propen yang telah didinginkan kemudian diumpankan ke bottom ekstraktor. Propen masuk melalui bottom RDC yang mengalir ke atas, sedangkan sort residu yang masuk dari top ekstraktor itu mengalir ke bawah, kemudian bertemu dan membentuk fase dispersi. Propen yang mengalir ke atas akan mengekstrak fraksi oil atau DEO, sedangkan material aspalt yang tidak terlarut bersama fraksi minyak berat akan mengalir ke bagian bottom ekstraktor dan keluar sebagai bottom product atau propen aspalt. Ekstraksi yang dilakukan pada tekanan 31,5 kg per cm persegi dan temperatur 70 derajat Celcius pada top RDC. Sedangkan pada bottom RDC itu menggunakan 38 derajat Celcius. Dan untuk memperoleh temperatur tinggi pada top RDC, maka pada steam coil itu dipasang inlet feed di bagian atas. Yang kedua yaitu solvent recovery section. Pada fase DEO yang mengandung 90% propen, itu meninggalkan top ekstraktor dan masuk ke propen evaporator. Di sini propen dipisahkan dengan proses flashing dalam 2 tahap, dan juga pada temperatur yang berbeda. Pada tahap pertama yaitu digunakan LP steam sebagai medium pemanas,
dan pada tahap kedua itu digunakan hot oil. DEO yang terpisah masih mengandung sedikit propen, kemudian dialirkan ke atmospheric stripping column di mana propen yang tertinggal diuapkan dengan stripping steam dan DEO yang telah terbebas dari propen dikirim ke storage tank yang sebelumnya digunakan untuk memanaskan campuran DEO dan propen atau DEO mix dari RDC sebelum dipanaskan lebih lanjut dengan LP steam dan hot oil. Untuk unit PDU-2, kilang Log 2 selain LP steam dan hot oil juga digunakan sumber panas dari aliran slop wax X unit fishbreaker. Campuran propen dan aspal yang mengandung 23% propen kemudian dipanaskan dengan hot oil dan propen dipisahkan dengan double effect evaporation, yaitu proses flashing pada tekanan tinggi di flash column. Sisa-sisa propen, yaitu kurang lebih 1%, itu diambil dengan stripping steam pada atmospheric atau tekanan rendah stripping column, dan aspal yang telah terbebas dari propen itu dipompakan ke fuel blending atau bitumen blending yang sebelumnya untuk konservasi energi yang digunakan untuk menghasilkan LP steam. Yang ketiga yaitu sirkulasi propen. Propen yang telah dipisahkan atau flash off dari evaporator dan high pressure flash column dikondensasikan dengan water kondensor dan dikumpulkan di propen akumulator. Propen atau steam overhead dari kedua stripping column dilewatkan ke cooling water heat exchanger, di mana steam dikondensasikan dan dikumpulkan di overhead KO vessel dan secara kontinu dikirim ke sewer. Uap propen yang bebas dari air atau oil kemudian ditekan dengan reciprocating kompresor dan dikembalikan ke high pressure system, kemudian bergabung dengan aliran uap propen dari high pressure flash column dan evaporator, di mana akan terjadi kondensasi dan dikumpulkan di propen akumulator. Propen dari propen akumulator didinginkan dan dilakukan sirkulasi ke bottom RDC dan feed pre-dilution menggunakan pompa sirkulasi propen. Produk minyak berat dari residu vakum disebut aspal. Aspal adalah hasil blending nilai viskositas yang tinggi. Setelah diproses lebih lanjut, digunakan dalam perumusan tugas berat pelumas untuk layanan truk, mobil, dan pesawat. Baiklah, cukup sekian penjelasan kami tentang solvent despalting. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.